Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erida Nurdiah, mahasiswa PPG Daljab 1 LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2020 akan melaksanakan praktik mengajar di SD saya, yaitu SD Negeri Bleteran, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Baik, sehat semuanya? Sehat. Tadi pagi sudah sarapan atau belum? Ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa adalah tadi yang masuk paling awal tuh, anak disiplin masuk Zoom paling awal, Mbak Olive. Coba Mbak Olive, teman-temannya dipimpin berdoa. Sudah berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Olive sudah memimpin doa.
Bagus itu Mbak Olive tadi yang masuk Zoom paling awal. Anak disiplin. Hari ini ada yang tidak masuk? Tadi Mas siapa? Mas Hendra kemana? Lutfi. Lutfi. Ya Mbak Tiara. Oh ya Mas mungkin Hendra, yo. belum tahu infonya, nggih. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Lagu apa? Lagu kebangsaan kita. Indonesia Raya. Iya, Indonesia Raya. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Guru juga punya sesuatu. Seorang anak laki-laki yang bernama panggilan Tommy lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Dia tidaklah spesial, hanya memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja. Malah cenderung bodoh, atau lebih tepatnya sangat bodoh. Saat di sekolah, Tommy yang saat itu berusia 8 tahun tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan. Ia sering mendapatkan nilai yang buruk. Pihak sekolah akhirnya angkat tangan. Guru-guru menyerah. Tommy susah sekali diajar. Ia sangat bodoh sekali. Lalu pada suatu hari, guru sekolah memberikan sepucuk surat berwarna biru tua kepada Tommy. Guru itu berpesan, "Berikan surat ini kepada ibu kamu." Tommy pun pulang, lalu memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membaca dan ia sangat terkejut. Tommy dikeluarkan dari sekolah karena terlalu bodoh. "Apa isi surat itu, Bu?" tanya Tommy yang penasaran. Berpikir sejenak, ibu lalu membacakan surat itu kepada Tommy. "Putra Anda seorang yang jenius. Sekolah yang kecil ini tidak lagi mampu mengajarnya. Kami tidak memiliki guru yang cakap. Karena itu, sekolah memutuskan agar Tommy dididik sendiri oleh ibunya." Ujar sang ibu dengan suara yang bergetar. Ibunya Tommy lalu mengatakan, "Kamu anak yang hebat, Tommy. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak jenius seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu sendiri." Ibu lalu menangis karena sedih. Tapi dasar Tommy anak yang bodoh. Ia mengira ibunya menangis karena merasa sangat bahagia. Sejak saat itu, Tommy menjalani pendidikan di rumah. Ibu mendidik dengan sabar. Tommy pun bisa belajar dengan bebas dan leluasa, tanpa harus terkekang dengan aturan-aturan dan target nilai pelajaran yang harus dicapainya. Rupanya dengan cara itu, Tommy justru merasa lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya pun berkembang. Ia juga banyak membaca buku-buku ilmiah dewasa. Ia senang melakukannya, karena hal itu sangat ia minati. Dua karakter dari Tommy yang paling menonjol adalah ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan pantang menyerah. Tommy yang selalu penasaran, bahkan sering melakukan eksperimen-eksperimen, seperti membedah hewan-hewan, karena keingintahuannya terhadap anatomi hewan-hewan di sekitarnya itu. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf
yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari, karena ia berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ibunya meninggal beberapa tahun kemudian. Pada suatu hari di rumah, Tommy melihat-lihat barang lama keluarganya. Saat kemudian, ia menemukan kertas surat berwarna biru tua terlipat di laci sebuah meja. Ia membuka dan membaca isinya. "Putra Anda sangat bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Ternyata, Tommy baru tahu isi asli dari surat yang dulu ia berikan kepada ibunya. Tommy menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diary-nya, "Aku, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya." Jika saat ini kita menikmati lampu yang terang, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya kepada Thomas Alva Edison yang jenius, tapi juga kepada seorang ibu yang mengajar anak yang bodoh dengan cara yang berbeda, telaten, sabar, dan cermat, hingga anaknya itu tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi orang yang sangat berguna. Mengajar dengan memperhatikan minat dan bakat anaknya. Tadi ada cerita tentang siapa? Tentang siapa? Nama panggilannya? Tommy. Nama lengkapnya adalah Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Dulu Thomas Alva Edison itu adalah anak yang bodoh, bahkan dia sampai dikeluarkan dari sekolahnya. Oke, akhirnya dia dididik oleh ibunya di rumah. Tapi karena Thomas Alva Edison itu anak yang rajin, dia rajin membaca buku, dia sering membaca buku-buku ilmiah dan buku-buku tentang pengetahuan lainnya, sehingga dia malah menjadi anak yang jenius, menjadi anak yang pandai, dan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk dunia. Ya, kamu juga harus seperti itu, ya, harus banyak belajar, rajin membaca buku. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1, siswa mampu mengumpulkan informasi hasil kegiatan ya. Tujuan pembelajaran yang kelima adalah siswa mampu melakukan kegiatan melakukan kegiatan sebagai upaya pelestarian di lingkungannya. Wawancara. Coba Mas Rizky diwaca. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih langsung wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tepat dari narasumber yang terpercaya. Ya, Wawancara terima kasih. dilakukan Bu Guru bacakan ulang. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis laporan wawancara. Setelah kamu melakukan wawancara, kamu menulis laporan wawancara. 1, hal yang harus diperhatikan yaitu sistematika atau urutan laporan. Yang kedua,
penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, huruf kapital serta tanda baca titik dan koma. Kemarin sudah Bu Guru tugaskan untuk menulis wawancara. Coba Mbak Olive dibaca laporan hasil wawancaranya Mbak Olive. Laporan hasil wawancara 1 latar belakang. Saya siswa kelas 4 terdapat tugas desa Petaran. Maksud dan tujuan dari pacaran seperti lanjutan memperdalam pemahaman saya tentang berbagai jenis sayur di kebun. Ada veteran yang mengikuti cara penanaman dan perawatan sayur pemasarannya. Topik wawancara kebun sayur di desa Veteran waktu terdapat kegiatan hari Sabtu tanggal 7 November 2020 waktu 10.00 sampai 11.30 tempat desa Veteran. Lapor wawancara sekalian dan berbagai tanaman bunga hias atau olahan. Oh iya, terima kasih Mbak Olive. Nanti laporan wawancaranya Bu Guru nilai, Bu Guru koreksi tentang kalimatnya. Kamu sudah menggunakan kalimat baku atau belum? Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide tersebut. Nah, ini ada gambar apa? Mas Dika, Mas Rizky, coba perhatikan layar. Ada gambar apa? Gambar sedang menanam. Oh, ya, menanam pohon. Ada gambar anak-anak yang sedang menanam pohon, Lalu ini ada gambar lagi. Gambar apa itu, Mbak Arum? Dilihat. menyiram tanaman. Menyiram Menyiram tanaman. Ya. Ini ada gambar apa? Mas Gias? Menanam pohon, memberi pupuk. Kamu perhatikan di sini ada beri tanam. cara menanam tumbuhan rimpang. Supaya terdengar, kamu boleh mematikan mikrofonnya, dimatikan dulu, tidak apa-apa, supaya terdengar jelas videonya. Gali tanah yang sudah dikumpulkan. Ruangannya berbeda. Karena matanya dari atas. Tuh, dilihat cara menanamnya. Ya, disiram setelah ditanam. Sudah, boleh dihidupkan kembali mic-nya. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau di rumah merupakan salah satu upaya
penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti tadi itu ya. Kita bisa menanam kencur, kunyit, jahe. Nah, Bu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Ini Bu Guru bawa contoh tanaman rintang ini. Ada apa ini? Siapa yang tahu ini apa? Ini adalah tanaman rimpang kunyit. Kunyit. Ini kunyit kuning, oke? Kunyit. Kemudian ada lagi tanaman rimpang yaitu jahe. Ada lagi ini tanaman rimpang ini terlihat ya? Ini apa ini? Kencur. Yuk, sekarang ada informasi berikut. Yang pertama adalah kencur. Coba Mbak Siva dibaca keterangannya. Satu tanaman untuk ditanam dengan permukaan tanah yang dan cukup sinar matahari. Tanaman kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai penyakit seperti bisa pada bayi, masuk angin, sakit kepala, dan batuk dan nyeri. Iya. Manfaat dari kencur. Coba dilihat mengatasi batuk, mengobati diare, mencegah kanker lambung, menghilangkan stres, menambah nafsu makan, obat nyeri, meningkatkan energi, mengesadarkan kolesterol. Terima kasih Mbak Arum. Jadi kencur ini nggih, kencur, tanaman rimpang kencur ini banyak sekali manfaatnya. Salah di antaranya adalah mengatasi batuk-batuk, mengobati diare, mencegah kanker lambung, kolesterol, dan ada lagi manfaat yang lainnya. Jadi kencur itu bisa diolah menjadi minuman jamu seperti ini ya. Jamu beras kencur atau bisa juga diolah berupa serbuk. Itu manfaat dari kencur banyak sekali. Sekarang Bu Guru lanjutkan. Jahe. Coba Mas Dias dibaca. Jahe. Telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Salah satu rempah penting. Tanah yang untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat antara lain bumbu masak, beri aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas. Oleh karenanya minuman penghangat tubuh. Selain itu jahe juga banyak mengandung minyak wangi dan jamu tradisional. Ya, terima kasih Mas Dias. Jahe. Manfaat dari jahe yaitu menyehatkan sistem pencernaan, menghilangkan mual, bisa juga melawan infeksi, menjaga kesehatan otak, mencegah kanker, melegakan tenggorokan, menghindari penyakit jantung dan lain-lain. Ini perlu dibawa. Ini yang namanya jahe, ya. Seperti ini tanaman rintang jahe. Jahe itu biasanya kalau ibu-ibu biasanya digunakan untuk memasak. Selain untuk bumbu makanan, masakan, jahe juga banyak sekali manfaatnya. Jahe instan juga ini. Jahe merah instan bisa dibuat serbuk untuk minuman. Jahe juga bisa menghangatkan tubuh kita. Satu lagi, tanaman rimpang yang lainnya yaitu kunyit. Coba dibaca. Dibaca Mas Dika. Mas Dika coba dibaca.
Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan, namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Ya, terima kasih Mas Vika. Sekarang coba dibaca manfaat dari kunyit, Mbak Vita. Coba dibaca manfaat dari kunyit. Dibaca ayo. Meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang, mengurangi rasa mual, mengatasi perut yang kembung, menghambat pertumbuhan kanker, obat alergi, penawar racun, menangkal bakteri jahat, mengobati sakit mah, meredakan perandangan usus, merawat hati, dan lain-lain. Jadi selain sebagai bumbu dapur, selain untuk memasak ya, ibu-ibu biasanya memasak menggunakan kunyit itu untuk membuat apa? Buat tempe kemul atau memasak ayam, daging ayam itu biasanya menggunakan kunyit ya, seperti ini ya, kunyit ya. Ternyata dari tanaman rimpang kunyit ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa juga diolah menjadi jamu seperti ini ya, jamu kunyit asam. Meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati. Ya, sekarang perhatikan video berikut. Yuk, dengarkan, diperhatikan videonya. Pada bulan Desember 2019, negara Tiongkok mengumumkan kepada dunia bahwa menginfeksi warganya. Bulan berikutnya, virus menyebar ke negara-negara. Virus ini adalah SARS-CoV yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan orang-orang menyebutnya coronavirus. Sejak wabah COVID-19 menyerang, segala produk dengan klaim pencegahan dan penyembuhan mendadak laris-manis di pasaran. Tak terkecuali ragam rempah Nusantara seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Mereka dipercaya sedang meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa menangkal transmisi virus corona. Dalam dunia botani, tumbuhan rimpang atau rizoma adalah tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari luas-luasnya. Dua paketan. Tumbuhan rimpang Indonesia dikenal sebagai salah satu sumber bahan pengobatan tradisional. Di antaranya untuk mengatasi bulan, dari makan dan gangguan pencernaan lainnya. Tumbuhan rimpang yang bermanfaat adalah temulawak, kurkuma santorosa, rimpang jahe gajah, Ziber officinale farudro, jahe merah, Ziber officinale farudro, jahe emprit, Ziber officinale faramanu, lembu yang gajah, Ziber serumet, banglem, Ziber casmanan, dan mengkuas putih. Alminya agalana, sebab penyakit COVID-19. Kurkumin dan flavonoid juga bersifat meningkatkan imunitas atau memperbaiki kekebalan tubuh imunomodulator. Manfaat dari tumbuhan rimpang yang beragam karena kandungan senyawa aktifnya, baik sebagai anti jamur, anti bakteri, anti virus, dan juga bersinergi dengan efek meningkatkan imunitas. Hal ini menjadikan tumbuhan rimpang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan modern dan pengobatan tradisional. Sahabat TV, ternyata manfaat buah rimpang asli Indonesia sangat banyak khasiatnya bagi tubuh kita kan? Ya, ternyata tumbuhan rimpang itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita, nggih. Salah satunya dalam video tadi itu adalah untuk meningkatkan sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita. Ada LKPD 1, lembar kerja peserta didik 1 sudah Bu Guru kirim di Google Classroom. Silakan nanti dikerjakan. Akan nanti ya.
Sekarang simak cerita petualangan berikut. Mas Gias, coba dibaca Mas Gias. Ya. Mari simak cerita petualangan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan, Siti mengingat pengamalan bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibu berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana Terima ada kasih hewan. Mas Gias, dilanjutkan Pak Siva. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyiram tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi. Berkunjung ke sapi yang sedang dimandikan. Terima kasih Mbak Siva. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. KPD 2, lembar kerja peserta didik 2, diskusikan dan tuliskan dalam mind map berikut cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Coba, mari kita sebutkan apa saja yang bisa kita lakukan, cara apa lagi yang bisa kita lakukan untuk merawat hewan dan tumbuhan. Hewan diberi makan. Ya, bagus. Hewan diberi Mandikan. Dimandikan. Memeriksa kesehatan hewan. Menjaga kesehatan hewan. Cara merawat tanaman disiram 2 kali sehari. Ya, pintar. Memberi pupuk. Memberi pupuk. Menyiram 2 kali sehari. Apalagi? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Lalu memberikan sinar matahari yang cukup. Ya, kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Kesimpulan atau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang tumbuhan, merawat hewan. Merawat tumbuhan, merawat hewan. Tentang cara menulis laporan hasil wawancara. Iya, menulis laporan hasil wawancara. Lalu kita juga sudah belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam dengan cara menanam berbagai tanaman, nggih. Salah satu cara untuk melestarikan alam, untuk upaya penghijauan kita dengan cara menanam berbagai jenis tanaman. Tanaman sederhana yang bermanfaat untuk kesehatan, yaitu tanaman rimpang. Guru minta kita nyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Tahu lagu Gundul-Gundul Pacul? Tahu. Tahu. Lagu Gundul-Gundul Pacul itu lagu yang berasal dari mana? Dari Jawa Tengah. Mas Gias mana Mas Gias? Yuk coba kita nyanyikan bersama-sama lagu Gundul Pacul yang keras, Mbak Siva, Mbak Vita. Mas Gias. Gundul gundul pacul cul gembel. Pacul cul gembelengan. Nyugi nyugi wakul gembelengan. Wakul glimpang sekane tadi kakak. Wakul glimpang sekane tadi kakak. Ibu Guru minta Mas Gias memimpin doa. Mari kita tutup dengan doa.
Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak semua. Tetap semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat belajar. Ya, tepuk semangat dulu supaya kita semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih anak-anak. Bu Guru pesan ya, tetap semangat belajarnya. Jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Terima kasih Guru sampaikan, Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.